Rekan Pasturi sedang dapat kembali jumpa dengan Anda dalam acara Pernikahan Bahagia. Saya Pendeta Rizal Rosso, pemandu percakapan kita. Dalam percakapan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sangat menarik, ya. Di kalangan tertentu mungkin orang mengatakan tabu mempercakapkannya, ya, tentang seks. Kita bicara mengenai pentingnya seks talk dengan pasangan. Pentingnya seks talk dengan pasangan bersama dengan narasumber kita, Ibu Jovita Maria Ferliana. Selamat datang, Bu Jovita. Ya, terima kasih. Apa kabar, Bu? Baik sekali, luar biasa, puji Tuhan. Luar biasa, ya. Iya. Ibu, saya lihat sibuk sekali nih kalau lihat di Instagramnya. Aduh, puji Tuhan, terima kasih, Pak. Follow ya. Follow ya, @Jovita_Ferliana. @Jovita_Ferliana. Oke. Bu Jovita adalah seorang psikolog, master psikologi, dan secara khusus bidang keahlian adalah pada psikologi anak, remaja, dan keluarga. Betul. Juga mengajar di Ukrida, ya, Bu? Fakultas Psikologi Ukrida. Ya. Dan ia menulis yang saya catat, mungkin ada yang tapi ada 2 buku yang beliau tulis. Pertama, Diary Q&A, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi aktif anak usia dini. Betul ya, Bu, ya? Betul. Ini kalau yang buku pertama tentang apa itu, Bu? Yang pertama tentang justru yang meningkatkan komunikasi aktif anak usia dini. Oh, itu yang pertama? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang buat remaja baru Diary Question and Answer. Kalau Diary Question and Answer itu ada 365 pertanyaan yang ditanyakan lewat diary, dan kemudian nanti si remaja itu akan menjawab. Oh, jadi mereka dia nulis curhatnya diary di gitu? diary. Iya, Oh, betul. I see. Ya. Dulu kita di sini ada di buku renung ada tuh diary juga. Jadi anak-anak mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Iya. Ini sangat menarik. Bagi yang baru, silakan cari bukunya ya. Oke. Kita mulai saja, rekan Pasutri. Bu, kita bicara mengenai sex talk dengan pasangan. Betul. Supaya clear dengan para Pasutri, pemirsa kita, apa sih yang dimaksud dengan sex talk? Ya, jadi sex talk sesuai dengan katanya adalah perbicaraan atau perbincangan mengenai seks. Okay. Nah, apapun itu terkait dengan seksualitas dan seksual itu dibicarakan karena konteksnya pasangan, maka pembicaraan ini terjadi antara suami dan istri. Betul sekali. Oke, jadi itu seks dalam arti yang luas ya, Bu, ya? Betul. Bukan hanya dalam arti hubungan intim begitu? Betul sekali. Oke. Ada kan orang yang memahami seks itu hanya hubungan intim. Iya. Semestinya gimana dipahaminya, Bu? Ya, jadi sebetulnya tidak hanya dalam berhubungan intim. Berhubungan intim itu justru kayak main course-nya. Tapi sebelumnya, main course. Iya, Okay. betul ya. Okay. Sebelum itu tentunya ada yang namanya komunikasi, perbincangan santai, saling menggoda misalnya, ataupun bercanda. Jadi apapun itu terkait dengan intimasi atau kelekatan antara pasangan atau suami istri itu sebetulnya sudah termasuk juga dalam sex talk. Atau pembicaraan tentang seksualitas. Mengapa sih perlu dibicarakan? Bukan dilakukan saja, mengapa perlu dibicarakan? Just do it ya, Pak ya. Benar. Nah, ini seninya justru karena begitu itu sudah dibicarakan, kemudian juga ada sensasi tertentu, bahkan kayak dari lirikan, dari contohnya misalnya pakai parfum atau apapun itu. Nah, itu akan menambah gairah tentunya, menambah gairah, dan gairah ini kayak semacam kalau mobil tuh kayak ini bensinnya, gitu, mau isinya pakai apa nih gitu ya. Nah, jadi semakin itu sering dilakukan, dibicarakan, dibahas, nah itu akan menambah justru yang namanya gairahnya itu tadi, sehingga pada saat melakukan main course-nya tadi, yaitu hubungan intimasi dengan pasangan, itu akan semakin kita bisa rasakan semakin lancar, semakin juga saling mengerti, memahami, menghargai, dan juga tentunya semakin passion atau gairahnya akan semakin tinggi nih, Pak. Tadi Ibu kan bicara mengenai parfum. Apakah itu berarti sex talk tidak hanya verbal begitu? Betul sekali. Jadi sex talk itu berupa non-verbal dan juga bisa berupa verbal. Nah, kalau verbal itu adalah misalnya contohnya perkataan secara langsung ya. Misalnya contohnya yang aku nanti malam ini ya nungguin kamu ya di kamar ya jam 11. Jangan lupa loh, jadi pulangnya jangan kemalaman misalnya. Itu verbal, jadi ngomong langsung. Atau bisa juga lewat chat.
gitu. Jadi pada saat suaminya dia tahu nih, wah jam-jam segini suami saya mau on the way pulang nih ya kan, di chat nih, misalnya dengan mengirim gambar atau kemudian dandan cantik terus foto terus kirim, terus kemudian misalnya ada kata-kata tertentu yang menggoda, misalnya contohnya aku tunggu ya yang misalnya seperti itu termasuk verbal. Tapi tidak hanya itu, jadi bisa saja berupa yang non verbal. Jadi non verbal itu misalnya contohnya adalah salah satunya tadi pakai parfum tertentu yang kemudian disukai, nah aroma-aroma sensual. Nah ini juga salah satunya dibicarakan sama pasangan. Dari parfum aku, kamu paling suka yang mana sih kalau untuk misalnya intimasinya kita? Nah itu yang dipakai. Jadi si suami pun akan tahu tanda-tandanya si istri misalnya menginginkan hubungan seks itu nggak harus dengan cara dia ngomong dan minta. Bisa aja, wah dia lagi pakai parfum ini nih, berarti dia lagi pengen nih misalnya seperti itu. Atau nggak cuman parfum, bisa aja dengan pakaian yang dia pakai gitu kan. Atau misalnya di rumah biasa nggak pernah pakai lipstik, ini lagi pakai lipstik gitu. Nah itu sebetulnya adalah salah satu isyarat-isyarat juga yang dikatakan dalam bentuk nonverbal yang bisa dibaca sama pasangan, sehingga pasangan tahu bahwa wah ini istri tanda kutip nih menggoda nih dengan cara yang positif tentunya, dan akhirnya bisa melanjutkan ke arah nanti hubungan intimasi tersebut. Jadi apapun sign yang dimengerti oleh pasangan begitu, apakah kalau verbal kan gampang Bu, mungkin semua orang atau relatif ada kata-kata tertentu, kata-kata mesra yang oleh pasangan manapun dianggap umum gitu. Ini biasa dipakai untuk mengungkapkan sebutlah keinginan untuk berhubungan intim. Tapi kalau bahasa-bahasa non verbal itu apakah sama bagi setiap pasangan begitu, atau masing-masing orang punya kamusnya sendiri gitu? Nah, iya benar banget ya. Ini menarik sekali nih Pak. Jadi benar sekali bahwa nggak setiap orang atau pasangan itu punya kamus yang sama. Jadi ini bisa different atau berbeda-beda. Nah, oleh karena itu perlu dikomunikasikan gitu ya. Jadi pada saat sebelum itu dilakukan, bahkan memberikan isyarat-isyarat yang nonverbal tersebut, kita perlu samakan dulu nih tone-nya sama pasangan. Jadi misalnya contohnya bahwa aku tuh orangnya tipenya yang adalah yang tipe auditory nih, pendengaran. Jadi aku tuh akan mudah misalnya bergairah atau terangsang. Kalau aku misalnya contohnya mendengar kamu berbisik di telinga aku misalnya. Nah, jadi apapun itu pada saat si suami berbisik, dia tahu wah ini menggugah gairah aku. Atau dalam hal tadi aku adalah sifatnya adalah suka lebih ke arah terangsang lewat penciuman misalnya, yaitu dengan parfum. Makanya tadi dipilih parfum apa nih yang cocok kalau misalnya kita mau berhubungan intim gitu. Atau misalnya aku dengan penglihatan mah, jadi kamu pakainya seksi-seksi misalnya seperti itu ya. Ataupun si istri juga bilang sama suaminya, kamu pakai baju nanti pakai yang celananya warna hitam, bentuknya seperti apa. Nah itu perlu dibicarakan jauh pada saat emang dari awal hubungan bahkan gitu. Nah jadi pada saat sering sekali dibicarakan, dikomunikasikan, dan sudah menggunakan sinyal-sinyal itu dalam kehidupan sehari-hari, ini akan menjadi mudah bagi pasangan untuk membaca sinyal tersebut. Yang mana setiap pasangan pasti punya kamus tanda kutip yang berbeda. Nggak cuma setiap pasangan, suami sama istri pun bisa jadi punya sinyal yang berbeda. Tapi kalau dikomunikasikan ini akan lebih klop, karena suami akan tahu bahwa oh ini tanda dari pasangan aku nih. Si istri juga itu, wah ini tanda dari suami aku nih gitu. Jadi artinya bahasa yang dipakai entah verbal atau non verbal itu bukan hanya dibiarkan pengenalan secara natural. Oh saya tahu kalau dia begini, dia ingin begini. Tetapi memang perlu dikomunikasikan. Betul. Supaya jangan nebak-nebak ya. Benar sekali. Ya kalau nebaknya benar ya Pak. Ya kalau misalnya nebaknya salah kan ya. Karena ini menarik sekali Pak. Jadi ada klien saya yang gitu. Jadi si istri ini pakai baju seksi. Dia sengaja beli lingerie yang minim sekali. Bahkan yang G-string dan sebagainya. Dia berharap bahwa ini akan menggugah nafsu seksual si suaminya. Tapi dia tidak mengkomunikasikannya. Nah padahal si suaminya ini justru menganggap bahwa aku nggak suka kalau kamu pakai yang seperti itu. Karena di mata aku itu kayak terkesan tanda kutip ya. Ini tidak berlaku buat semuanya. Sekali lagi. Murahan dia bilang gitu. Aku nggak akan terangsang dengan cara seperti ini. Dia bilang gitu. Nah oleh karena itu Pak bisa aja di antara pasangan yang satu, aku justru suka nih lihat istri aku pakai lingerie. Demikian juga si istri, aku suka nih lihat suami aku pakai CD yang bentuknya sangat mini misalnya. Tapi ingat bahwa nggak di semua orang ini berlaku sama. Makanya perlu dikomunikasikan. Ini menarik. Jadi kita nggak boleh textbook berarti ya. Betul Jadi sekali. memang ada banyak hal yang dianggap menarik secara seksual, secara umum belum tentu itu menarik bagi pasangan kita. Benar. Kalau salah sign
malah bukannya membuat gairahnya terangsang, malah bisa ilfil malah. Bener banget. seperti tadi kan, Iya. dia pakai lingering malah Iya. saya malah langsung dia jatuh dan down dan ilfil tadi nggak jadi ininya. Nah, kan udah bicara mengenai beberapa tanda simbol yang bisa mengungkapkan saya sedang menginginkan itu. Ya. Ya. Nah, apa saja sih Bu yang mempengaruhi tingkat gairah dan kualitas hubungan seks dalam pernikahan? Ya, jadi yang mempengaruhi tingkat gairah atau hubungan seks itu sebetulnya sekali lagi tadi bisa berbeda-beda. Okay. Yang mempengaruhi itu banyak sekali. Misalnya contohnya nih, kita lihat dari jenis kelamin aja itu ada perbedaan antara pria dan wanita. Okay. Kalau kita lihat dari penelitian, pria itu kan lebih gampang horny, lebih gampang terangsang. Dan menurut penelitian juga dari penglihatan pun si pria itu bisa aja terangsang. Jadi it means adalah ada visual attraction, ketertarikan secara fisik itu bisa membuat pria itu terangsang atau bergairah. Tapi pada wanita, nah sedikit sekali wanita yang dari visual attraction memang ada, tapi lebih banyak kalau dari penelitian lebih ke arah emosionalnya. Gitu. Jadi artinya si perempuan-perempuan ini harus cinta dulu baru dia bisa bercinta. Gitu. Jadi artinya mereka itu punya kedekatan dulu secara emosi, dia percaya sama si pasangannya, dia tahu pasangannya ini kemudian bisa memenuhi kebutuhan dia secara emosional, perhatiannya oke, terus kemudian juga dia mendapatkan hal-hal yang memang dia inginkan sebagai seorang wanita, mereka dihargai. Nah, itu justru membuat mereka tuh makin terangsang gitu. Nah, makanya kalau kita lihat dari jenis kelamin pun ada perbedaan nih antara durasi terangsangnya, kecepatan terangsangnya. Kalau di pria itu kan biasa kurang lebih di awal ya sudah kayak 4-7 menit aja udah bisa nih. Kalau di wanita paling cepat tuh 15 menit gitu. Nah, itu aja dari segi jenis kelamin pun udah ada perbedaan. Itu waktu yang tadi Ibu Jeffrey baru katakan itu bukan untuk mencapai puncak senggama ya Bu, itu baru mau itu perlu ada hasrat laki-laki 4-7 menit itu laki-laki baru udah bisa langsung. Kalau perempuan 15 menit. Jadi kan bisa dilihat nih. Jadi kalau untuk memang membuat on fire si wanitanya atau si istri itu perlu waktu cukup lebih lama daripada si pria. Makanya si pria tuh butuh kesabaran, terus kemudian butuh mengerti si istri ini maunya seperti apa supaya dia bisa mencapai yang 15 menit ini sehingga bisa sama-sama seneng lah, sama-sama kemudian mencapai yang namanya klimaksnya. Jadi itu masih dari segi jenis kelamin. Kedua dari segi usia. Nah, ini usia contohnya katakanlah 20 something, 30 something itu kan masih benar-benar kekuatan fisiknya juga masih fit ya. Jadi kalau dikatakan durasi seksnya di usia-usia tersebut tuh paling tinggi. Tapi kalau sudah kemudian akhirnya 50, 60 itu kan sudah mulai menurun. Wanita juga pada saat 57 itu sudah mulai menopause, ya kan? Nah, si cowok ada yang namanya andropause. Nah, pada saat andropause dan menopause ini pastinya namanya gairah seksual juga akan menurun. Nah, terkadang ini tuh juga diartikan secara berbeda dan kalau nggak dikomunikasikan bisa bahaya. Contohnya, pada saat si istri merasa bahwa kok suami aku tuh nggak bergairah lagi ya sama aku ya. Dia tuh nggak pernah ngajakin aku. Ini udah kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu ini saya sama sekali nggak pernah disentuh sama suami gitu. Nah, padahal kita lihat bahwa si suaminya pun sudah andropause gitu. Jadi juga ada penurunan fungsinya dan ketertarikannya. Artinya bisa bergairah nggak bisa, tapi kan ada effort lebih dari itu. Nah, ini harus dipahami supaya nggak saling tersinggung satu sama lain. Jadi bukan artinya sepasangan udah nggak menginginkan saya lagi secara seksual atau physical attraction yang nggak ada lagi, tapi lebih ke arah ya memang fungsional dari fisiknya ini yang memang sudah mengalami penurunan. Jadi suami dan perlu memahami pertama tadi kan soal apa ya? Soal kalau saya boleh katakan misalnya soal makna seks bagi laki-laki dan perempuan yang tidak selalu sama. Ya. Betul. Tadi kan Ibu mengatakan laki-laki itu by visual bisa saya terangsang. Kan kalau ada namanya perempuan seksi apalagi pakai telanjang lewat, laki-laki bisa langsung kalau perempuan malah kalau ada laki-laki telanjang betul ya Bu? Betul Pak. Benar banget. Itu sebenarnya paling gampang dilihat ya, bahwa ada perbedaan pemahaman. Cinta dulu baru bisa bercinta. Kalau laki-laki
langsung bisa bercinta kalau dari visual attraction-nya masuk tuh. Lalu tadi kan soal durasi untuk bergairah. Nah, kalau ini Bu, betulkah bahwa laki-laki juga lebih cepat mencapai puncak hubungan seks daripada perempuan? Iya, itu betul banget. Jadi pada saat, tapi memang sekali lagi tidak bisa digeneralisasi untuk semua laki-laki atau semua perempuan ya. Tapi memang dari populasi memang terbanyak laki-laki yang bisa lebih dulu mencapai klimaks atau kenikmatan secara seksual dibandingkan wanita gitu. Jadi titik-titik eksplor di wanita itu lebih banyak jenisnya gitu. Jadi contohnya misalnya ada di telinga, di leher, di paha, misalnya di dekat vagina, atau kemudian di daerah-daerah tertentu yang memang harus dieksplor karena setiap wanita berbeda-beda. Ada yang langsung di G-spot-nya misalnya seperti itu. Nah, kalau pria gitu lebih banyak kan langsung ke arah penisnya gitu ya, langsung di situ. Jadi pokoknya digerayangin atau diusap di sekitar area itu udah pasti langsung on fire gitu. Sedangkan kalau wanita, nah itu dia butuh yang namanya foreplay yang lebih variasi, lebih banyak, lebih panjang, karena dia butuh mencapai yang namanya tadi klimaksnya itu dengan titik-titik erotisnya lebih banyak jenisnya. Ya, itu saya pernah lihat gambar tubuh 15 titik rangsang dalam diri wanita sama laki-laki. Wanita 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Kalau laki-laki 1 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Tempatnya sama terus ya. Bener banget. Nah, ini kan agak berat ya Bu. Ya kan pertama tadi untuk membangkitkan gairah saja ada perbedaan 15 menit dengan 5 sampai 7 menit. Iya. Udah lama bangkit gairahnya, lalu mencapai puncaknya juga lebih lama. Iya. Laki-laki cepat muncul gairahnya, cepat juga selesai. Benar banget. Ini berarti kalau tidak ada komunikasi yang intens yang pernah dibicarakan, ini bisa kacau ini. Betul. Nah, bagaimanakah menjaga agar perbedaan ini bisa tetap terjaga dan dua-duanya dapat menikmati dengan baik setelah beberapa informasi berikut ini. Sahabat, YKB GKI TV menayangkan program baru yaitu Balada, bedah lagu dan aransemen di channel Bedah Lagu. Program ini tayang secara premier 2 minggu sekali setiap hari Sabtu jam 8 malam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia. Saya Pendeta Rosa dan narasumber kita Ibu Jovita Maria Ferliana, seorang psikolog. Kita bicara tentang pentingnya seks talk dengan pasangan. Bu, lanjut tadi yang di ujung segmen pertama, Bu, supaya nggak penasaran nih. Iya, betul. Karena ada perbedaan tadi soal waktu. Bagaimana strateginya? Apa yang perlu dilakukan supaya jangan perbedaan
entah apa namanya waktu terangsang atau waktu sampai pada klimaks ini justru membuat hubungan seks lalu tidak lagi mulia, tidak lagi dinikmati oleh kedua-duanya, Bu. Iya, betul. Nah, jadi kalau dari wanita, kata kuncinya kan butuh afeksi, butuh intim, butuh emotionnya itu yang kemudian dinyalakan terlebih dahulu. Nah, jadi memang ada beberapa triks yang bisa digunakan kalau memang mau, misalnya contohnya on fire-nya itu kurang lebih senada lah atau sama kecepatannya. Jadi dimulai dari jauh sebelumnya. Jadi namanya proses foreplay atau tahap awal untuk pemanasan. Nah, ini butuh agak lama di situ untuk si wanitanya. Jadi misalnya contohnya untuk pria atau untuk suami bisa tuh dengan misalnya di texting dulu gitu, menggoda gitu ya, atau kalau misalnya ada yang suka pakai isyarat-isyarat video, film atau apapun itu namanya sesama suami istri diperbolehkan kan, nah itu boleh gitu. Atau kemudian tadi misalnya dengan cara begitu nyampe rumah kemudian di kiss nih di bawah telinga atau di tempat-tempat yang emang suaminya tahu bahwa titik erotis si istrinya di situ gitu. Terus kemudian bisa juga dengan bisikan-bisikan dan sebagainya. Itu jadi mulainya itu harus diduluin si wanitanya gitu, supaya nanti pada saat kan sudah panas nih, sudah on ya, terus kemudian si cowoknya pun kemudian sedikit dipanasin, digodain, terus kemudian akhirnya itu bisa mencapai suatu lama atau kemudian puncaknya dengan kurang lebih sama. Nah, itu bisa dengan cara seperti itu yang pertama. Yang kedua juga misalnya contohnya ada tipe-tipe atau gaya-gaya seks tertentu gitu, posisi-posisi tertentu yang memang disukai gitu oleh pasangan dan bisa membuat si wanita atau si istri ini bisa lebih cepat. Nah, itu juga bisa digunakan. Jadi makanya perlu banget nih didiskusikan gaya yang mana yang disukai, yang mana yang kamu paling horny, yang paling bisa mencapai puncaknya lebih dulu gitu. Ya, tapi sekali lagi nggak semua pria sama wanita sama ya, bisa aja dalam pasangan ada yang wanitanya mencapai horny terlebih dahulu, baru prianya itu ada juga. Tapi memang secara populasi ya jarang. Apakah itu mengatakan bahwa ketika melakukan hubungan seks sebagai suami istri itu laki-laki harus lebih agresif kah? Nah, ya ini menarik nih ya. Sebetulnya nggak selalu si prianya yang lebih agresif gitu. Nah, sekali lagi pada saat, karena ini namanya seni, jadi bisa juga loh terkadang si istrinya yang lebih agresif dan bisa menimbulkan suatu rasa yang membara bagi sang pria pada saat melihat si wanita atau si istrinya yang lebih agresif. Ada seperti itu. Nah, jadi sebetulnya siapa yang istri malah membuat suami gitu, bisa seperti itu. Jadi dan biasanya gini, siapa yang pengen duluan dia akan lebih agresif duluan dan menggoda pasangannya kan gitu. Tapi itu tidak akan mempengaruhi yang tadi, Bu. Ini kalau perempuan lebih agresif, nanti suaminya jauh lebih cepat terangsang, jauh lebih cepat mencapai puncak, apa nggak ada pengaruhnya? Nah, kalau si wanita sudah agresif, berarti dia sebetulnya udah horny duluan. Entah tadi dari tayangan atau dari kata-kata seperti itu. Oke. Atau gini, kadang pada saat mens, deket-deket mens, atau setelah mens itu kan horninya lebih tinggi tuh. Tingkat kehornian si wanita atau si istri itu lebih tinggi. Nah, jadi makanya jangan kaget nih para suami-suami kok tahap tertentu dia bisa lebih horny ya. Nah, itu berarti emang udah deket-deket hormonnya betul. Sebulan sekali itu ada seperti itu yang deket-deket. Berarti suami mesti memperhatikan juga itu ya. Iya, betul sekali. Oke, kembali kepada Bu, sex talk. Apa saja sih yang sebaiknya dibicarakan dengan pasangan dalam kaitan dengan hubungan intim ini? Ya, yang dibicarakan sebetulnya itu banyak sekali ya. Tapi yang paling menjadi urgensi atau yang sering dibicarakan adalah satu tentang posisi atau gaya. Ya, terus kemudian gaya itu kan nggak cuma itu terus, bisa aja bereksplor. Misalnya contohnya dengan referensi melihat tayangan atau apapun, kemudian juga mengeksplor sendiri. Nggak perlu terus gaya misionaris. Nggak perlu. Iya, betul. Bener, ada yang bilang cuma satu gaya dari awal sampai akhir gitu kan. Nah, itu bisa lebih divariasikan karena setiap gaya yang berbeda itu justru menimbulkan gairah yang berbeda. Kan orang tertarik selalu sama hal-hal yang baru kan, kehidupan manusia seperti itu kan. Kalau sudah monoton dia harus cari hal-hal yang baru kan, dan daripada carinya di luar, yang mending didiskusikan posisi yang baru sama pasangan gitu. Terus kemudian yang kedua adalah tadi bagaimana saling merangsang itu dengan cara apa. Terus kemudian yang ketiga adalah kamu lebih suka diperlakukan dengan cara apa. Terus durasi atau lamanya. Jadi setiap kali pada saat
melakukan hubungan intim itu juga harus ditanyakan juga, misalnya kayak gini enak gak kamu gitu, kayak gini kamu suka nggak kalau aku giniin seperti itu, atau kamu udah mulai belum gitu kan, atau kamu sudah kasih tanda ya sama aku kalau misalnya mau aku cepetin atau apa. Nah seperti itu. Jadi ada tanda-tanda juga yang dibicarakan. Jadi komunikasi nggak hanya pada saat sebelum, pada saat sehari-hari, tapi pas pada saat itu juga perlu ada. Tapi ada yang bilang jangan banyak ngomong loh. Nah ada yang gitu. Kalau yang kayak gitu berarti sudah memang dibicarakan dengan matang di awal ya. Jadi semua skripnya itu udah ada. Benar-benar. Dan biasa udah lama nih durasi masa pernikahannya kan. Oke, jadi kan kita ini masyarakat timur ya Bu. Iya betul. Dalam pengalaman Ibu entah dari literatur atau dari pengalaman melakukan konseling, apa yang dapat menembus rasa perasaan tabu membicarakan bahkan antara suami istri loh. Ngomongin yang tadi Ibu kita ngomong di sini kan agak gampang ya. Tapi ada banyak orang yang sulit membicarakan itu. Kamu ingin apa? Kamu mau posisi apa? Kayaknya rasanya itu apa yang bisa menembus itu Bu? Iya. Nah, ini yang menghambat apa yang bisa menembus dulu? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Yang bisa menghambat itu biasanya adalah apabila memang pola asuh itu penting. Jadi dari kecil pola asuh, misalnya contohnya pada saat orang tuanya dulu itu suka tabu membicarakan hal-hal seks. Bahkan kalau anaknya pada saat remaja atau puberti menanyakan sesuatu seputar seks kemudian dijawab bahwa kamu masih kecil, jangan ngomong kayak gitu tuh dosa, itu kotor gitu kan, nggak boleh diomongin. Nah, dengan kebiasaan seperti itu, akhirnya pun pada saat berpasangan dia merasa ini adalah hal yang tabu untuk dibicarakan, nggak perlu untuk dibicarakan. Itu yang pertama. Jadi dari pola asuh yang dari kecil. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang itu sepanjang jalan hidupnya dia tadi itu mempersepsikan sesuatu dengan cara dia. Misalnya pada saat tadi dia selalu terpapar bahwa kalau cewek seksi itu pakai baju minim itu adalah murahan. Nah akhirnya dia merasa bahwa kalau istrinya pakai itu murahan gitu. Nah seperti itu. Jadi ada persepsi yang memang dia masukkan dalam diri dia atau dalam pikiran dia sepanjang hidup dia itu. Nah, kemudian bisa juga adanya trauma. Nah, ini yang paling parah. Peristiwa trauma dalam hidup, misalnya contohnya pelecehan seksual, kemudian juga pemerkosaan bahkan. Nah, itu kan membuat luka batin yang teramat sangat bagi setiap orang. Sehingga pada saat mau ngomong tentang seks aja, bisa aja kemudian pengalaman traumatik yang dulu tercetus kembali. Nah, ini juga banyak sekali terjadi di klien saya bahwa akhirnya mereka tidak bisa sampai bersenggama berhubungan seks karena si pihak pria tuh selalu menolak gitu, atau si pihak wanitanya selalu menolak, tapi nggak pernah jelas menolaknya kenapa. Ntar bilang lah udah capek, abis pulang kerja ngantuk gitu, kalau nggak aku lagi datang bulan, aku lagi males, aku lagi banyak kerjaan aku banyak di rumah gitu kan, capek, dan akhirnya kemudian ke pending setelah dibawa ke sesi konsultasi baru ketahuan bahwa dia punya trauma, sehingga dia menghindari semua aktivitas yang berkaitan dengan seksualitas. Nggak cuman aktivitas, perbicaraan yang ke arah sana aja di-cut sama dia gitu. Jadi suka dialihkan ke pembicaraan lain. Jadi menurut dia bahwa pernikahan ya udah pokoknya kita suami istri nikah aja, nggak usah hubungan seks gitu, karena itu akan membangkitkan luka saya di masa lalu. Jadi kalau mau mencoba menembusnya mesti membongkar trauma-trauma atau persepsi-persepsi yang dalam tanda kutip kurang tepat tentang seks begitu? Betul. Jadi kita lihat derajatnya. Kalau memang penyebabnya karena trauma, berarti memang harus diselesaikan dengan proses psikoterapi atau konseling misalnya. Nggak bisa sendiri. Nggak bisa sendiri karena itu sudah melibatkan trauma dan sudah membekas. Kemudian yang kalau misalnya sifatnya lebih ke arah tadi tidak diberikan seks edukasi atau seks edukasi yang salah, menganggap seks itu tabu, nggak layak dan sebagainya, dosa, kotor dan sebagainya. Nah itu berarti treatmentnya adalah dengan cara melakukan edukasi bagi orang ini, karena dia perlu mengganti pengetahuan dia yang lama dengan pengetahuan dia yang baru gitu. Nah kemudian berikutnya, kalau yang memang hanya perkara karena saya tidak terbiasa atau ini adalah pacar pertama saya yang menjadi istri atau suami saya dan saya nggak punya pengalaman sebelumnya, nah itu berarti bisa dengan cara tadi konseling pernikahan gitu. Jadi perlu mediasi dari orang ketiga, kemudian akhirnya disepakati bersama, jadi mulai sekarang komunikasinya harus lebih lancar dan terbuka dalam semua hal, karena kan kalian sudah suami istri, apapun boleh dibicarakan. Ini di negara-negara atau orang-orang yang berbahasa Inggris kan, kita mengenal ada dua istilah yang menggambarkan hubungan seks laki-laki perempuan, having sex and making love. Apa sih?
perbedaan di antara kedua, dan dalam pernikahan semestinya yang mana yang terjadi? Nah, betul sekali. Ini menarik sekali nih, Pak. Karena banyak orang yang menganggap bahwa having sex and making love it's a same things gitu. Jadi itu sama gitu. Kan intinya nge-sex gitu ya kan. Padahal itu pokoknya itu terjadi pokoknya. Itu terjadi pokoknya ya. Jadi satu kata aja buat mewakili semua. Tapi ternyata enggak, itu beda banget. Jadi namanya having sex itu adalah karena gairah. Jadi kayak katakanlah ya, mohon maaf nih, misalnya contohnya orang bergairah terus dia melakukan pelecehan seksual, terus kemudian memperkosa. Itu kan having sex juga. Yes. Jadi karena itu gairah, karena dia passion, karena dia terangsang, dia melakukan. Nah, itu secara fisik gitu ya. Nah, itu berarti sudah having sex. Tapi kalau making love itu tidak secara fisik utamanya. Justru karena intimasi. Jadi ada hubungan yang merasa bahwa aku itu suka, aku tuh menginginkan dia. Gitu, aku itu menjadi ratunya dia, kamu jadi raja aku dan sebagainya. Jadi ada hubungan yang sangat dalam di dalam relasi emosi mereka, sehingga pada saat mereka melakukannya pun itu melakukan dengan cara yang tidak hanya dari ketertarikan fisik. Ketertarikan fisik memang ada, tapi itu bumbunya aja. Jadi kalau kita lihat dari perilakunya pun antara making love sama having sex itu beda. Kalau having sex itu biasa tadi ketertarikannya secara fisik. Kemudian yang kedua, pengen dilakukan dengan segera. Gitu. Jadi ya udah pokoknya buka baju, nge-sex selesai gitu ya. 2-3 menit selesai gitu. Kayak di film-film. Dan kayak di film-film. Dan dia nggak mau tahu pasangannya seneng apa enggak. Saya nggak mau tahu. Pokoknya saya terpuaskan. Itu adalah having sex. Nah, jadi dari gerakan-gerakan yang kemudian juga kasar dan sebagainya, itu udah pasti namanya having sex. Tapi kalau making love itu dilakukannya secara lemah lembut, smooth, ada komunikasi di dalamnya, karena dia nggak merasa bahwa harus aku aja yang terpuaskan. Tapi malah sebaliknya, kita harus puas sama-sama nih. Atau bahkan ada perasaan bahwa aku pengen memuaskan pasangan aku. Kalau ada perasaan ingin memuaskan, melayani pasangan, berarti kan dia akan take care banget sama pasangannya. Bahkan kalau dia melakukan sesuatu, kamu nyaman nggak? Kalau nyaman aku lanjutin. Kalau kamu nggak nyaman, sakit bilang gitu, seperti itu. Jadi itulah perbedaannya. Dan kalau tadi mengacu pada hubungan suami istri, ya tentunya pasti akan ada di dalamnya terkadang having sex, terkadang making love gitu ya. Tapi yang penting apapun itu harus ada ML-nya juga, making love-nya. Jangan cuman melulu having sex aja. Karena kalau having sex selalu having sex, jadi akhirnya pokoknya saya pengen, saya mau, dan harus pasangan menyediakan. Apalagi kan terkadang ada yang mengatakan bahwa kalau si istri itu harus patuh sama suami, ya kan? Kalau pokoknya suami mau, kamu harus bersedia. Kamu mau capek, kamu mau mens, kamu mau lagi hamil, pokoknya aku pengen, kamu harus ada buat aku. Kalau enggak itu dosa, kan ada seperti itu. Wajib hukumnya. Nah, itu berarti adalah having sex, dan itu tidak memperhatikan perasaan si pasangan. Nah, bahayanya adalah pasangan akan merasa berbeda-beda nih. Ada yang merasa kemudian aku tidak dihargai. Akhirnya kemudian jadi menganggap aktivitas seks itu aktivitas yang tidak menyenangkan bagi dia, aktivitas yang bahkan menyakitkan bagi dia, dan bahkan bisa jadi akhirnya trauma sama seks gitu. Dan itu bisa berdampak besar ya, Bu. Betul sekali. Malah hubungan seks jadi terganggu gitu. Benar. Apakah berarti making love itu kalau having sex itu bersifat lebih egoistik begitu? Iya. Oke, sementara making love itu sebenarnya memberi diri kepada dia yang dicintai. Betul sekali. Memang sayang sekali dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal perbedaan istilah mengenai ini. Ya, kita kan ngomong senggama. Ya. Iya, betul. Jadi sehingga barangkali konsep making love. Iya. Based on love. Iya. Ya. Sayang sekali dalam bahasa sekali lagi, lama saya berpikir apa term yang paling enak dalam bahasa Indonesia untuk menolong orang. Betul banget, betul. Supaya lagi satunya adalah egoistik, aku ingin dipuaskan, aku ingin mendapatkan dirimu, yang lain aku ingin memberikan kepada kamu. Mungkin berarti bisa termnya adalah bercinta sama nge-seks kali ya, Pak. Iya. Kamu mau nge-seks atau mau bercinta nih gitu. Oke, tadi kan Ibu Jovita udah menyinggung tentang bahwa perempuan itu adalah entah di Indonesia entah di kalangan tertentu wajib hukumnya melayani suami. Ya. Padahal kan kita lagi rame nih isunya Permendikbud soal konses persetujuan. Apakah dalam pernikahan harus juga ada persetujuan? Setelah beberapa informasi berikut ini. Halo sahabat YKB, kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YKB GKI TV.
untuk mempermudah Anda berlangganan dan menyaksikan program Ngulik Alkitab, maka pada bulan Oktober 2021 ini kami akan membuat channel Bible Study. Channel ini nantinya khusus diisi program pengajaran dan pendalaman Alkitab. Channel Bible Study bisa Anda cari pada kolom channel YKB GKI TV. Diingat ya sahabat, per Oktober 2021, Ngulik Alkitab tayang setiap Selasa pukul 8 malam di channel Bible Study. So, jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru seputar program Ngulik Alkitab di channel Bible Study. Sahabat, kami mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi mitra pekabaran Injil di channel YouTube YKB GKI TV. Untuk mempermudah sahabat berlangganan dan menyaksikan program renungan berbahasa daerah, maka pada bulan November ini kami membuat channel YouTube YKB berbahasa daerah. Channel ini khusus diisi program-program berbahasa daerah yang ada di Indonesia. Diingat ya sahabat, mulai bulan ini program seperti Basa-Basa Dede bahasa Nias, Palamboroha bahasa Toba, Pepalem Pusuh bahasa Karo, Pamalas Uhur bahasa Simalungun, Pepalem Ate bahasa Pakpak Dairi, Paneis Manah bahasa Sunda, Pangayeming Manah bahasa Jawa, Panadoh Ati bahasa Dayak Ahe, Penyadingan Atei bahasa Dayak Ngaju, Piranai Atei bahasa Dayak Maanyan, Umpama Tana Pena bahasa Toraja, Papan Sungai Naunga bahasa Talaut, Pakateno Unau bahasa Siau, Mari Kasagar Hati bahasa Kupang, Pamaringo Eti bahasa Sumba, Mapalolinekaf bahasa Timur, dan bahasa daerah lainnya akan tayang di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi video terbaru di channel YouTube YKB berbahasa daerah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam acara pernikahan bahagia dengan saya Pendeta Rosa dan narasumber kita Ibu Jovita Maria Verliana. Kita bicara mengenai pentingnya seks talk dengan pasangan. Ya, pasangan kita ngomong pernikahan berarti kan pasangan juga bisa di luar pernikahan sih. Iya, betul banget. Betul. Bu Jovita, tadi kan di ujung segmen yang kedua tuh Ibu menyinggung soal pandangan di kalangan tertentu bahwa terutama istri wajib hukumnya melayani kapanpun suami itu pengen. Apakah harus begitu, Bu? Apakah tidak memerlukan persetujuan? Nah, Yang sekarang lagi ramai dengan Permendikbud. Iya, betul. Ya, ini satu hal yang menarik karena kebanyakan di masyarakat itu punya pandangan bahwa kalau sudah dalam hubungan pernikahan itu berarti ya harus mau, dan di dalam hubungan pernikahan itu nggak ada kok yang namanya pemerkosaan misalnya. Ini. Tapi harus diingat bahwa secara definisi, dan ini juga banyak sekali terjadi, walaupun dalam hubungan pernikahan, jadi antara suami istri,
kalau sifatnya adalah pasangan itu dipaksa atau merasa terpaksa melakukan hubungan, itu sudah namanya pemerkosaan. Walaupun terjadinya di dalam pernikahan. Pemerkosaan dalam pernikahan. Pemerkosaan dalam pernikahan. Ini disebut namanya marital rape. Gitu. Jadi pemerkosaan dalam pernikahan. Dan kalau kita lihat ini banyak sekali terjadi. Kalau dilihat dari laporan yang ada di Komnas Perlindungan Anak dan Wanita, itu kasus marital rape yang terlaporkan. Jadi maksudnya yang dilaporkan banyak yang enggak pastikan. Betul. 1 tahun tuh bisa sekitar 195 kasus yang marital rape. Gitu. Seperti itu ya. Cukup tinggi. Iya, betul sekali. Jadi ini yang sangat menjadi concern ya, apalagi untuk yang misalnya budaya-budaya tertentu yang misalnya contohnya suaminya atau istrinya yang sangat dominan. Tinggi sekali dan selalu memaksakan keinginannya. Bahkan ya benar banget tuh Pak yang seperti kita bahas ya sebelum ini juga bahwa bisa sampai mengancam istrinya atau mengancam suaminya. Kalau kamu nggak mau ya aku cari di luar aja. Aku sama cewek lain aja dan kamu nggak boleh protes, kan salah kamu. Kamu yang nggak mau. Nah iya. Jadi seperti itu. Walaupun dalam relasi sebagai suami istri, persetujuan pasangan dalam melakukan hubungan seks itu tetap diperlukan. Betul dan sekali. penting. Ya itu semua tadi perlu proses persiapan ya. Iya. Oke. Foreplay, interplay dan juga afterplay. Iya. Kalau itu diperhatikan mestinya sih dalam tanda kutip pemerkosaan dalam pernikahan itu mestinya nggak terjadi. Betul kalau sekali. Pasangan itu terutama laki-laki penuh tenggang rasa ya. Betul. Nah, yang menjadi suatu hal yang concern nih Pak, kadang gini, pada pasangan misalnya katakanlah ya, misalnya sang suami misalnya kita ambil contoh, itu merasa bahwa gini, kalau saya ditolak berarti itu harga diri saya terinjak. Atau aku tidak dicintai. Aku tidak dicintai. Aku tidak disukai lagi. Nah, jadi stigma-stigma seperti ini yang perlu diluruskan sebetulnya. Makanya dengan kegiatan seperti ini penting sekali untuk mengubah cara berpikir. Bahwa kalau pasangan nolak itu bukan artinya dia itu lagi menginjak harga diri kamu. Kalau pasangan nolak bukan artinya dia tidak menginginkan kamu. Jadi bukan it's all about you, tapi about himself atau herself. Bahwa memang dia yang lagi nggak mau, nggak siap. Entah karena menstruasi, entah karena dia lagi moodnya nggak bagus. Ingat bahwa wanita perlu mood yang bagus loh untuk bercinta tadi kan. Nah, bisa aja karena itu semua. Jadi mereka merasa bahwa karena aku nggak optimal, ya mending aku nggak dulu gitu. Seperti itu. Dan supaya jangan menimbulkan pengalaman traumatis tadi ya. Benar sekali. Nah, tapi gini Bu, gimana caranya kita mengatakan sorry saya belum mau atau nggak siap dan tidak membuat pasangan kita tersinggung? Nah, iya. Ini penting ya. Sekali lagi sebetulnya nggak ada rumusan yang sama untuk setiap pasangan karena mereka pasti punya cara mengkomunikasikan yang berbeda-beda. Nah, tapi kalau kita mau ambil secara umum, yang dilakukan adalah satu, katakan kenapa nggak siapnya, gitu. Jadi nggak cuman aku nggak mau gitu kan, terus ditinggal gitu. Nah kan bingung orangnya ya kan. Jadi katakan pakai trik selimut. Pakai selimut ya. Belum lagi ini suaminya pulang kan, terus langsung pakai celana, pakai rok, pakai sarung, pakai koyo, pakai ini. Jadi kayak udah tanda-tanda bahwa aku nggak mau loh udah disentuh ya. Aku udah pakai. Ada dulu Bu, saya cerita. Jaket sebelum saya pulang dia pakai itu Bu, apa balsam apa itu? Iya bener. Banyak-banyak biar bau. Jadi supaya pasangannya nggak mau nyentuh dia. Itu bukan cara yang konstruktif ya. Iya betul. Bukan cara yang konstruktif, kan lebih kan kalau diomongkan, dibicarakan gitu ya. Nah jadi ini adalah kasih tahu kenapa nggak mau dengan bahasa yang baik, lembut dan juga masih dengan cara yang biasa dilakukan untuk mengasihi pasangan. Misalnya dengan sentuhan yang sorry banget ya, aku tahu kamu lagi pengen, tapi boleh nggak besok aja? Aku hari ini lagi nggak mood nih gitu, karena aku lagi capek nih gitu. Itu boleh. Terus yang kedua kasih alternatif tadi, misalnya besok ya gitu, atau misalnya maksimal lusa deh, nanti aku yang kasih tanda deh ke kamu, tapi nggak jauh-jauh dari sekarang deh gitu. Jadi bahasanya juga tetap yang manja-manja, yang menyenangkan. Terus diakhiri dengan pelukan atau ciuman ke suami atau ke istri. Jadi sebenarnya hubungan seks tetap terjadi kan, hanya tidak ada penetrasi. Benar sekali, betul. Iya. Jadi yang tidak disiapkan bukan tidak siap berelasi bermesraan denganmu kan, tetapi ada bagian tertentu dari proses itu yang saya tidak siap melakukannya karena berbagai faktor yang tadi. Iya, betul. Oke, ini menarik. Bu Jevita kan tadi sempat menyinggung mengenai passion, intimacy, komitmen, 3 aspek cinta dari Steinberg ya. Benar. Nah,
apakah dalam hubungan seks itu sekarang kita bicara mengenai pasangan suami istri, apakah ketiga aspek cinta Steinberg ini harus selalu diandaikan bahwa tiga-tiganya harus ada begitu? Iya, ini juga menarik sekali. Jadi sebetulnya tadi yang dari 3 elemen yang harus ada dalam sebuah hubungan percintaan, apalagi itu dalam hubungan suami istri kan 3 hal tersebut ya. Jadi kalau bisa diulas secara singkat adalah yang pertama, misalnya contohnya adalah adanya gairah atau passion. Nah ini adalah ketertarikan secara fisik, secara erotisme dan sebagainya. Nah ini adalah kayak warna atau bumbu dalam sebuah pernikahan untuk mencapai atau bumbu. Iya benar. Jadi untuk mencapai rangsangan, saling menyenangkan satu sama lain, intimasi dan sebagainya. Nah yang kedua adalah intimasi tadi yang saya sebutkan. Jadi pertama adalah passion, kedua intimasi. Ini adalah bagaimana kita merasa dekat dengan suami atau dengan istri atau dengan pasangan. Dalam banyak aspek ya Bu itu. Kenapa? Dalam banyak aspek, betul. Jadi merasa bahwa aduh aku mikirin dia selalu. Oh aku tahu dia, aku bisa percaya gitu. Jadi aspek-aspek yang ada dalam afeksi seseorang. Itulah yang membuat pernikahan itu akan selalu nyaman. Walaupun terkadang pasti ada konflik dalam sebuah pernikahan. Nggak mungkin nggak ada ya kan. Tapi kalau sudah terbiasa melakukan intimasi yang baik, nah ini akan bisa melekatkan. Nah yang ketiga adalah adanya komitmen. Nah di dalam suatu pernikahan tadi seperti yang Bapak katakan juga bahwa nggak selalu berjalan dengan mulus. Ada aja halangannya ya. Nanti si suami tiba-tiba dekat sama rekan kerjanya lah ya kan. Artinya aspek pertama sama aspek kedua terkadang bisa tergoyahkan ya kan. Misalnya lagi nggak bergairah, terus kemudian intimasinya juga lagi nggak bagus, lagi down, apalagi karena bosen lah atau apapun itu ya. Nah yang mengikat adalah si komitmen bahwa saya sama dia atau sama suami atau sama istri ini kan sudah berjanji di bawah Alkitab, di bawah kitab suci, dengan di bawah Tuhan Yesus, disaksikan oleh semua keluarga besar, dan kemudian ini adalah suatu peristiwa yang sakral dalam hidup saya. Nah ini adalah komitmen, sehingga pada saat pasangan itu menghadapi godaan, cobaan, atau apapun itu, kalau dia punya komitmen, dia akan kembali lagi, gitu. Nah ini yang mengikat, makanya kalau dikatakan apakah harus 3, idealnya sih iya, cuman memang pasti akan ada fluktuatif di dalam kehidupan pernikahan, makanya butuh konselor, butuh konseling, butuh orang ketiga gitu. Dan dengan komunikasi yang terbuka ini juga sangat membantu loh gitu. Misalnya contohnya even kalau misalnya pada saat kita lagi mungkin tertarik sama teman kerja kita lah. Nah kalau komunikasinya berjalan dengan baik, itu bukannya tidak mungkin loh kita bilang sama si istri, si ini cantik ya, kok akhir-akhirnya aku tuh lagi kayaknya seneng loh dengan apa namanya cara dia itu nyapa aku dan sebagainya. Bilang aja ke istri, nggak apa-apa. Dan istri menempatkan diri sebagai seorang teman gitu. Jadi nggak usah jealous, nggak usah cemburu, nggak usah bilang, hah mulai besok nggak usah kerja lagi ya, awas ya cewek itu mana, aku telepon. Besoknya nggak cerita lagi gitu ya kan. Tapi kita sebagai istri bilang gini, oke, aku ngerti kok perasaan kamu. Memang kalau misalnya kita ketemu tiap hari, cewek itu apa namanya cantik secara fisik, terus kemudian belum lagi dia memang setiap hari kerja sama-sama kamu, itu bisa menimbulkan yang namanya ketertarikan seperti itu. Nah, tapi aku bisa bantu nih, misalnya contohnya seperti itu. Atau kamu merasa seperti apa nih yang perlu aku bantu? Nah, bisa aja si suami bilang ini, iya boleh nggak mah kalau aku sekali-sekali kamu pas aku di kantor kamu teleponin aku aja gitu. Jadi aku tuh merasa bahwa kalau aku lagi atraktif sama si teman aku nih, oh kamu, jadi kayak semacam ada reminder atau pengingat bahwa aku ternyata masih tetap cinta sama kamu. Kamu adalah tetap orang yang memperhatikan aku gitu, seperti itu. Sekali-sekali aja, biasa di waktu makan siang atau pasti jam mau pulang kerja gitu. Nah, terus nanti kita juga sering kirim-kiriman message dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi boleh. Jadi sangat memungkinkan kalau komunikasi itu berjalan dengan baik, kita itu sama pasangan sebagai seorang teman dan saling mengingatkan satu sama lain. Itu akan sangat lebih indah. Tapi itu dibandingkan sembunyi-sembunyian. Itu mengandalkan intimasi intelektual ya Bu, kesamaan kedekatan, kemampuan berpikir juga, keluasan wawasan. Iya. Betul. Kalau misalnya itu jomplang, yang tadi itu yang terjadi kan, akhirnya kayak handphone aja di password, kemudian iya kan, nggak boleh tahu. Terus kalau misalnya mau message siapapun kayak di dalam kamar mandi dikunci gitu, takut nanti ketahuan. Nah, justru kayak gini tuh yang bibit-bibit yang akhirnya nanti jadi kayak snowball atau bola salju gitu kan, ya kan, mulainya di flirting, goda-goda, akhirnya kemudian terikat secara seksual atraktif, kemudian akhirnya jadian, akhirnya terjadi perselingkuhan. Nah, itu nanti banyak dibahas sama Bapak ya sebagai ahli perselingkuhan nih teman-teman semua. Seru banget deh kalau dengar sesi Bapak nih. Manakah di antara ketiga elemen atau ketiga aspek dari segitiga cinta yang paling gampang fluktuatif? Yang paling gampang fluktuatif. Yang paling gampang. Iya, tentu. Supaya kita aware gitu loh. Ini mesti dijaga supaya jangan terlalu
down. Iya, betul sekali. Nah, setiap pasangan punya yang gampang down tuh beda-beda. Oke. Ada yang di seksualnya tadi, mungkin karena komunikasi tentang seksnya tidak berjalan dengan baik, terbiasa merasa tabu dan apapun itu. Nah, jadi akhirnya goyahnya di seksualnya atau di dalam hal ini di dalam passionate-nya. Terus kemudian yang kedua bisa juga di dalam intimasinya. Kalau memang jarang ketemu, kemudian apalagi LDR jauh-jauhan, nah itu intimasinya biasa kurang kan. Nah, akhirnya bisa aja lemahnya di intimacy. Nah, tapi bisa juga lemahnya di komitmen. Iya, kalau rapuh tuh bener. Kalau misalnya merasa bahwa itu kan cuma tertulis di atas kertas walaupun saya sudah ini tanda tangan, tapi kan dalam pelaksanaannya buktinya banyak kok orang yang misalnya contohnya punya selingkuhan, punya teman dekat, TTM dan sebagainya dan happy saja keluarganya. Dan happy aja keluar. Yang penting kan aku setiap bulan kasih uang bulanan. Ada tuh yang seperti itu lemah di komitmen. Jadi setiap orang atau keluarga punya kelemahan masing-masing kalau ditinjau dari 3 elemen tersebut. Nah, yang mana yang lemah itulah yang harus disiasati secara lebih. Bagaimana Bu tadi merawatnya supaya oke lah, bisa saja mengalami dia turun dia down begitu, salah satu elemen cinta itu. Apa yang perlu dilakukan supaya itu tetap, kalaupun down jangan terlalu Blesak gitu ya. jatuh gitu. Betul. Nah, kalau dari saya itu lebih suka adalah dengan kebiasaan atau habits gitu. Oke. Karena sesuatu yang kita lakukan secara sering setiap hari itu kalau kita mau tinggalkan itu jadi gak enak kan, bener gak? Misalnya nih, kita setiap hari gosok gigi. Coba sekali aja Pak kita gak gosok gigi, pasti ngerasa gak enak ya. Nah, jadi ciptakanlah habit-habit atau kebiasaan-kebiasaan bersama. Sehingga kalau nanti pasangan gak melakukan itu, kita sebagai salah satu pasangan ngerasa nggak enak, kok ada yang hilang ya, kok aku kangen ya sama dia. Biasanya dia ngasih aku sarapan. Jadi apapun itu dilakukan setiap hari. Misalnya contohnya menyediakan sarapan di rumah, ngomong I love you, bilang sayang, berdoa bersama. Nah, itu saya selalu bilang bahwa doa bersama itu penting banget dan bisa dilakukan di awal hari atau kemudian di akhir hari. Kan pasti ketemu nih di awal sama di akhir kan. Doa bersama gandengan tangan saling mendoakan, karena pada saat nanti suatu waktu misalnya kita berjauhan, yang satu misalnya lagi dinas di luar kota atau apa, kalau terbiasa berdoa bersama pun mereka kan kayak misalnya berdoa dengan cara video call, voice call dan sebagainya. Tapi ada. Jadi kalau misalnya pun at least dia tergoda nih sama cewek lain, dan hal-hal yang rutinitas yang tadi yang dia tidak dapat dari orang lain itu, dia akan cepat kembali lagi ke kita. Bahkan bisa diingatkan. Bahkan bisa diingatkan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihatlah kalau misalnya seperti itu, ya ciptakanlah api-api kecil ini dari istri ke suami diciptakan, dari suami ke istri. Jadi jangan cuman mau nerima aja nggak mau ngasih gitu. Misalnya contohnya suami, ya itu kan tugas istri lah nyiapin sarapan. Ya itu kan tugas istri lah yang beresin rumah. Ya itu tugas istri lah yang mijitin aku pada saat pulang. Nah, nggak seperti itu. Karena ingat perselingkuhan kan bisa terjadi nggak cuman si suami yang berselingkuh, istri juga bisa kalau memang merasa ada kekurangan afeksi di dalam pernikahan tersebut. Kalau dalam bahasa teologis itu kita perlu menjual ritus relasi berarti ya. Betul. Apa itu yang berulang-ulang yang secara konsisten dilakukan, sarapan bersama tapi doa bersama, texting Texting, benar, iya. Kirim-kirim quote semangat ya. Pada saat ini suami lagi di kantor kirim semangat ya Pak, aku tahu kamu bisa. Semangat ya Pak, aku tuh sayang banget sama kamu. Nah, sehingga pada saat nanti dia ada masuk yang lain, dia nggak dapetin itu kan di yang lain itu. Nah, itu akan karena orang lain mungkin pertemuannya kan singkat. Iya, benar. Having sex paling. Nah, bukan making love. Nah, apa yang perlu dilakukan ya Bu agar mungkin semacam sebutlah, bisa juga kesimpulan dari Ibu ya. Apa yang perlu dilakukan agar suami istri itu menikmati hubungan seks itu dan merasakannya itu sebagai anugerah yang indah dari Tuhan. Tadi dari having sex menjadi making love. Iya. Sebutlah ini semacam kesimpulan dari Bu Javita. Iya, betul. Jadi inti dari itu semua adalah kasih dan menghargai sebetulnya ya. Kasih dan menghargai. Jadi kalau kita lihat dari kasih itu kan sebenarnya fondasi. Apapun itu kalau kita lakukan dengan penuh kasih, kita akan bisa mencapai situasi di mana bahwa kita nggak pengen senang sendiri, tapi kita juga pengen menyenangkan pasangan. Bahkan bisa jadi dengan pasangan senang, maka aku ikut senang. Dengan melihat dia tertawa, aku juga happy. Dengan melihat
ngelihat dia terpuaskan, aku juga terpuaskan seperti itu. Nah, jadi sampai kepada hubungan seperti itu. Jadi bukan ke arah yang mau, kalau misalnya komunikasi bukan cuman berbicara aja, tapi sudah sampai heart to heart dan faith to faith gitu. Nah, itu hanya bisa terjadi kalau memang kita memang seringkali melakukannya, dan ingat bahwa ditutup dengan kasih di dalam Tuhan. Jadi dengan baca Alkitab suci bersama, punya waktu tertentu. Jadi tetapkan waktu interaksi antara pasangan singkat aja tapi ada setiap hari gitu. Itu lebih penting dibandingkan misalnya contohnya jaraknya agak jauh, misalnya sebulan sekali kita ketemu tapi sekali ketemu seharian kok gitu. Lebih bagus yang sedikit-sedikit lah, 30 menit atau apapun, tapi everyday gitu. Sebulan madu habis-habisan, Habis itu hilang. Nah, apinya parah itu naik. Kesiram air mati langsung ya. Dan komunikasi, nah itu benar. Komunikasi adalah kuncinya ya Bu ya. Betul Baik sekali. Bu Jovita, terima kasih. Ini percakapan sangat menarik. Saya yakin Anda setuju dengan saya. Ini percakapan sangat menarik. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan saya kepada Bu Jovita. Ya, tetapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sekali lagi, bila ada pertanyaan, komentar, silakan tulis di kolom komentar atau chat room yang tersedia, dan kita berharap nanti Bu Jovita akan merespons. Ya, bila Anda memerlukan ingin berkonsultasi dengan Ibu Jovita, boleh bertelepon ke YKB. Nanti kami akan memberikan atas izin, kami akan dapat berikan nomor telepon Ibu Jovita bila Anda yang ingin berkonsultasi dengan Ibu Jovita. Terima kasih dan sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.